Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda saudara? Saya Aris Sansor, kembali untuk podcast RRI, bincang-bincang kita seperti biasa dengan topik-topik yang kurang lebih kita akan mengangkat potensi daerah yang ada di Sumatera Selatan. Kali ini saya bersama tim podcast Radio Republik Indonesia Palembang berada di Kabupaten Banyuasin. Kita akan membahas mangrove. Nah, ternyata mungkin saya yakin kalau beberapa orang yang tahu, kalau di Sumatera Selatan ada mangrove cukup banyak, tapi sedalam apa? Nah, ini akan kita cari tahu seperti apakah mangrove yang ada di Sumatera Selatan ini, dan juga kira-kira fungsinya seperti apa di Sumatera Selatan itu sendiri. Saya tidak sendiri karena di sini rame-rame kita ngobrolnya. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Cuacanya hangat-hangat, semakin hangat ya Bapak dan Ibu. Pasti. Ini mau pantun dulu Bapak Ibu. Cuaca mangrove. Cuacanya nanti bukannya malah tambah kesel kita pantun ya. Oke, Sobat RRI, jadi kesempatan kali ini saya tidak sendiri, ada narasumber kita. Aduh, mohon maaf saya. Nah, jadi ada ini nih, ada Bapak Syafei. Siap. Selamat siang Pak Syafei. Selamat siang. Nah, jadi ini Sobat RRI, Pak Syafei ini adalah Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumatera bagian Selatan ya Pak ya. Betul. Juga ada Ibu Erika, apa kabar Ibu Erika? Alhamdulillah baik. Lengkapnya Ibu Erika Lestari Dewi. Iya. Analisa ya. Nah, ini Lead Field Relation Support. Terus ada Kabid Pengolahan Daerah Aliran Sungai atau DAS dan Rehabilitasi Hutan dan juga Lahan atau RHL Dinas Kehutanan Sumatera Selatan Bapak Oscar Devi Presta. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Lanjut, ada juga Kepala Desa Sungsang 4 Kecamatan Banyuasin 3 Kabupaten Banyuasin Bapak Romi Adi Chandra. Selamat siang Pak Romi. Siang, ya. Dan terakhir ada Kepala Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD Sungsang Bapak Abdullah Mustar. Selamat siang Pak Abdullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah baik. Sehat dan bahagia. Kalau saya tanya untuk lingkungan hidup atau juga lurah dan juga dinas-dinas yang bersangkutan lain mengenai mangrove, mungkin ya udah biasa ya. Tapi dari ada SKK Migas. Ini apa sangkut pautnya? Mungkin nanti kita bisa cerita di sini ya. Nah, kalau boleh saya tahu ini dari Pak Im dulu kali ya. Pak Oscar dulu nih. Ya, gimana? Pak Oscar, Sumatera Selatan punya mangrove. Ya. Itu kapan awalnya itu? Kalau mangrove yang ada di Sumatera Selatan itu harus naik ke permukaan. Karena kita tahunya Sumatera Selatan, daerah pesisir maupun laut, ya tahunya Sungsang itu pun bukan seperti bayangan sekarang ya. Jadi kalau berbicara mangrove, khususnya untuk Provinsi Sumatera Selatan, di Provinsi Sumatera Selatan ini kita punya 3 daerah yang ada ekosistem mangrove. Jadi kalau kita bicara mangrove ini bukan tanaman ya, tapi ekosistem. Oh, ekosistem ya. Ekosistem mangrove. Jadi kalau tanaman mangrove ini banyak jenisnya. Jadi ekosistem mangrove itu untuk di Sumatera Selatan ini ada 3 kabupaten yang memang mangrove ini masih ada. Oki, Banyuasin, dan Muba. Sebentar Pak Oscar, masih ada berarti? Ya, artinya hanya tiga daerah pesisir ini yang memiliki mangrove. Sisanya Dari sebelumnya dulu mungkin lebih banyak. kalau dulu mungkin bukan soal banyaknya, tapi mungkin soal eksistensi luasannya. Kalau posisinya kawasan ekosistem mangrove-nya itu yang melekat di 3 kabupaten ini. Nah, yang paling terbesar itu Banyuasin dan Oki. Kalau di Banyuasin kurang lebih ada 2.378 hektar. Berapa Pak tadi? 2.378 2.300? kurang lebih ada koma-komanya ya, saya nggak terlalu hafal, hektar. Hektar. Itu terdiri dari mangrove lebat, mangrove sedang, mangrove jarang. Itu berdasarkan peta mangrove nasional tahun 2024. Nah, berbicara soal Banyuasin ini menarik. Kenapa sangat menarik? Karena kita berpacu dengan percepatan pembangunan yang ada. Betul. Dengan Banyuasin kan mulai terekspos mangrove-nya ini sejak pemerintah sudah banyak menjadikan Banyuasin ini sebagai target proyek nasional. Salah satunya dari pembangunan pelabuhan Tanjung Api. Kemudian sekarang lagi kita kenal akan pembangunan New Fort.
bukan hanya sekedar luas daerah, tapi juga perluasan pembangunan ya Pak? Iya, nah itu memang memberikan dampak positif, tapi juga berpengaruh kepada ekosistem mangrove. Nah, alhamdulillah Provinsi Sumatera Selatan sekarang Pak, sesuai dengan arahan Pak Gubernur kita, pembangunan untuk peningkatan ekonomi masyarakat tetap jalan, tapi kelestarian lingkungan mangrove atau hutan yang ada di sekitar juga harus tetap terjaga. Itu dari angka 2.300-an itu menjadi angka yang ideal atau gimana itu Pak Oscar? Kalau berbicara ideal ya, kita banyak kajian yang menyatakan ideal atau tidak. Tapi peta yang disusun oleh kementerian itu menginventarisasi existing yang ada. Nah, sekarang kita berbicaranya bagaimana kita menjaganya, mempertahankan eksistensi itu, serta bagaimana kondisi mangrove itu bisa memberikan kemanfaatan yang jelas nyata untuk masyarakat di sekitar mangrove itu. Ada konsep yang kami tanamkan, ya, kepedulian masyarakat itu kunci utama. Jadi peran serta keterlibatan masyarakat pada tingkat tapak itulah kunci utama. Bagaimana kita bisa menguatkan perlindungan, pelestarian, bahkan merehabilitasi mangrove itu. Nah, makanya tepat hari ini kita berada di Sungsang dalam konteks tujuannya itu, Mas. Dan ini juga bukan dari Dinas Kehutanan saja, ini saling keterkaitan ya, Ya, termasuk banyak. juga Pak Romi dan juga Pak Abdullah, Ya. termasuk juga SKK Migas ini Betul. menjadi saling keterkaitan. Betul. Nah, kalau dari keterkaitan dengan Pak Abdullah dan juga Pak Romi sebagai lurah yang pasti menjadi ujung tombak di Betul. sini ya Pak ya. Betul. Itu gimana Pak untuk ininya Pak? Jadi kalau berbicara tentang ekosistem mangrove, kita juga tidak bisa lepas dari namanya daerah pesisir. Makanya sekarang pengelolaan atau penanganan tata kelola mangrove ini tidak hanya semata-mata berada di teknis bidang kehutanan, tapi semua ikut bergerak, semua ikut terlibat. Salah satunya mungkin ada dinas Kementerian Kelautan, Perikanan, dinas pertanian, dinas perkebunan, semua itu stakeholder yang harus terlibat. Bagaimana mengoptimalkan ekosistem mangrove yang sudah ada kita ini, walaupun di sisi lain ada sisi-sisi pembangunan, misalnya perlunya sekarang ini perluasan untuk kebun, perlunya proyek-proyek infrastruktur pemerintah, tapi fungsi dan eksistensi mangrove-nya itu tetap berjalan, tetap Dan itu terjaga. juga harus disampaikan kepada masyarakat Ya. di sini Pak Romi ya, yang bertugas dan juga Pak Abdullah ya Pak ya, yang terjun langsung ke masyarakat. Itu kalau dari Pak Romi sendiri Pak, untuk penyampaiannya kepada masyarakat bagaimana manfaat dari mangrove, pelestariannya, begitu juga dengan ya perluasan pengembangan wilayah kita Banyuasin ini yang pasti punya efek samping positif maupun negatif ya tadi ya Pak ya? Ya, Nah, itu betul. gimana itu Pak Romi? Jadi sebenarnya ini dimulai dari masyarakat sendiri Bapak. Jadi mulai ininya perhatian masyarakat terhadap mangrove ini itu ketika kami masyarakat Sungsang ini, terutama khususnya di Sungsang 4, pasang tinggi sekarang ini tuh sangat tinggi sekali. Tapi kesadaran masyarakat pada saat itu sudah tahu ya Pak ya, kalau mangrove sangat sangat penting sekali ekosistemnya di daerah pesisir Pada saat ini ya? itu belum. belum. Jadi pada saat itu masyarakat belum sadar akan pentingnya ekosistem mangrove terhadap Kondisi lingkungan ya. kita saat ini. Jadi keluhan masyarakat ini diawali dengan adanya pembukaan lahan yang cukup luas lah. Berarti kalau saat ini itu kalau kami sebutnya itu hutan, tapi di dalam ini kita itu sebutnya mangrove kan seperti itu. Cuman di masyarakat itu sebutnya itu kami buka hutan Pak, kami buka hutan. Nah tapi dampak mereka buka hutan itu akhirnya tidak ada penyerapan air segala macam. Akhirnya air pasang tinggi. Terus hasil ikan kita mulai berkurang gitu. Nah akhirnya pelan-pelan kami kebenaran di Sungsang 4 kami ada 2 metode untuk sosialisasi Bapak. Yang pertama itu dengan rapat koordinasi desa tiap bulan. Jadi kami informasikan ke perangkat desa, RT dan masyarakat itu di tiap bulan. Yang kedua itu acara kondangan.
Oh, dimasukin ya di selip Di sampingnya pada saat Sosialisasi itu Amerika pas sosialisasikan di masyarakat kami pada saat kondangan hajatan itu lebih banyak berkumpul. Sosialisasi harga murah. Ya. Itu yang upaya-upaya kami. Iya. Berarti dari Pak Oscar sendiri juga ada, dan termasuk Medgo juga, SKK Migas ada program-program yang lebih spesifik ya? Iya, ada. Yang langsung menuju ke masyarakat, yang punya daya tarik ya? Ada. Jadi kalau saya boleh menambahkan, awal mulanya bahwa pemerintah itu ada memang program namanya perlibatan masyarakat. Jadi kalau kami kebetulan kita orang lapangan ya, kami memahami lapangan itu. Kalau orang lapangan termasuk Pak Abdullah juga ya? Iya, artinya kita yang memang tahu kondisi tingkat tapak bagaimana respon masyarakat. Kuncinya satu sebenarnya, masyarakat itu akan peduli ketika dia merasa memiliki. Ketika dia merasa memiliki itu oleh apa? Karena dia ada yang mereka untungkan, ada yang mereka peroleh. Saat kemarin mereka masih semu merasakan fungsi hutan itu apa. Saat ini merasakan, sejak hutannya agak mulai tergerus, ikan sudah mulai menjauh. Cuaca sudah pasang surut, sudah mulai di luar dari perkiraan mereka. Itu baru sisi yang belum terasa. Nah, yang lebih parah lagi mereka nanya, ini menghasilkan apa untuk kami? Hutan ini dapat apa kami dengan ada hutan ini? Berarti pada saat kemarin-kemarin sempat pernah pada posisi yang di bawah ini ya Pak ya? Iya. Ya, di bawah ini artinya tingkat kepeduliannya yang kurang. Akhirnya kita coba, kebetulan Kementerian Kehutanan juga melalui Dinas Kehutanan ada program namanya perhutanan sosial. Jadi melibatkan masyarakat itu untuk mengakses hutan. Nah, saat itu saya sempat ngobrol awal dengan Pak Romi, ketemu saat saya menjabat kepala KPH ya, saya sempat guyon sama dia, Pak Romi, saya bilang bisa dapat duit kok dari hutan ini. Tanpa harus Bapak tebang, tanpa harus alih fungsi, misalnya dari hutan diubah jadi kebun sawit. Yang benar Pak, kata Pak Kades. Nah, kalau nggak percaya, ayo kita coba jalan. Tapi kalau Pak Kadesnya mau pilih yang cara instan, ya silahkan buka aja lahan. Kalau bukan luar kawasan hutan, monggo. Tapi kalau dalam kawasan hutan, siap-siap Pak Kades. Terbuang, saya bilang istilahnya. Jadi kita agak takutin dikit kan Pak Kades jadi. Juga termasuk peluang-peluang bagus yang termasuk kapan terakhir ekspor karbon ya Pak? Nah, kalau itu bonus ya. Nah, akhirnya kita urus, mereka mau, dapatlah Sungsang ini izin pengelolaan hutan. Namanya hutan desa. Makanya ada ketua namanya Lembaga Pengelolaan Hutan Desa. Mulai kapan itu Pak? Itu mulai di tahun 2023. Baru berapa? Luasnya 500 hektar. Nah, akhirnya mereka merasa, ini punya kami. Nah, akhirnya ketika muncul itu, betapa tahapan-tahapan yang kita lakukan, masyarakat sudah mulai merasakan. Nah, ada beberapa hambatan, tantangan mereka, salah satunya ada yang sudah terlanjur dibuka. Nah, sudah terlanjur terbuka ini, bagaimana Pak kami ini? Itu seberapa besar Pak yang sudah terbuka? Dulu sempat ada yang 80 hektar ya. Alhamdulillah, karena kita masyarakat sudah merasa memiliki, jadi Dinas Kehutanan ini terbantukan, kita tidak repot-repot harus kita yang menindak. Mereka sendiri mendatangi yang cukong-cukong tadi. Mereka sendiri bilang, jangan teruskan, stop, keluar dari sini. Mereka bernegosiasi tanpa ada konflik. Akhirnya si cukong atau kalau kita sebut orang yang punya modal lah ya, akhirnya dia nggak jadi. Tanah itu terbuka, bagaimana kita mau merehab? Nah, pertanyaannya, pemerintah juga punya program pembagian bibit dan lain-lain, tetapi tidak mungkin dan mampu ya untuk semua kita. Nah, ini kalau baru masuk lain SKK Migas. Kerjasama langsungnya juga sama Pak Abdullah ya? Iya. Nah, ada ke gap antara kebutuhan penanaman dengan kebutuhan bibit yang tersedia. Alhamdulillah, teman-teman SKK Migas, mereka ada inisiatif yang menurut saya luar biasa. Wah, Pak, kami ingin ada kegiatan apa namanya waktu itu Pak? Dia nanti ditanya menghijaukan, intinya menanam. Iya, penghijauan. Oh, oke. Mau nggak nanam mangrove? Awal mulai gitu. Nah, tapi dengan catatan loh saya bilang, ada teman-teman SKK Migas waktu ke kantor, kami tidak menerima penanaman yang hanya seremoni. Nah, kalau mau nanam, ayo serius.
Gimana Pak serius itu? Bukan sekedar Dirawat. Ya sekedar datang, euforia aja, kita foto kan, gitu ya. Selesai pulang. selesai pulang. Terus yang apa istilahnya kontennya menyebar kemana-mana. Nah, kita kan itu, saya tidak mau saya bilang. Kalau ini memang tentang pelestarian. Iya, Iya. kalau mau Iya. kita serius. Kenapa serius? Ayo nanam. Di situ ada masyarakat yang siap, namanya LPHD. Kerjasamalah dengan masyarakat itu, tanam, suruh mereka rawat minimal 1 tahun. Alhamdulillah, realitanya berhasil. Nah, soal prosesnya mungkin boleh tanya dengan SKK Migasnya langsung. Dan sampai hari ini pun kegiatan itu terus berjalan dan luar biasa. Hasilnya memang membanggakan kita. Sudah kelihatan itu. Dan luar biasa. Kalau untuk prosesnya boleh ditanya dengan Pak Safei sama Pak Safei sama Bu Erika. Gitu. Kira-kira ngaitkannya Berat begitu, kayaknya Pak pertanyaan bagian kita Pak. Enggak, sebenarnya nggak berat juga. Tapi kan kalau bicara lingkungan ya Pak Abdullah ya, Pak Roni, sejak tahun kapan kalau berbicara mengenai lingkungan itu bukan sesuatu yang seksi? Iya. Kayaknya nggak enak. Gitu. Sementara SKK Migas maupun Bedco juga ada ketertarikan Yes. untuk mengupayakan itu. Iya. Ini dasarnya apa gitu? Baik, Oke. jadi pertama terima kasih. Yang pertama yang ingin saya jelaskan, kami SKK Migas K3S itu pada prinsipnya utamanya adalah tugasnya mencari minyak dan gas bumi. Itu tugas utama. Karena negara bisa melakukan kegiatan tanpa dukungan kontraktor-kontrak kerjasama. Yang dalam hal ini saat ini hadir rekan-rekan dari Medco Group kan gitu. Nah, di dalam kegiatan operasi hulu migas tidak hanya mencari minyak dan gas bumi, maka kami juga ikut bertanggung jawab terkait multiplier efek industri hulu migas. Artinya di setiap kegiatan di mana operasi kami juga terlibat bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan salah satunya adalah isu lingkungan. Nah, selama ini kegiatan lingkungan kami masih sporadis. Artinya ada banyak kegiatan penanaman, penghijauan di daerah sekitar operasi, ada penanaman bekerja sama dengan desa di mana daerah operasi kami ada penanaman di area-area Baperjon. Tapi sifatnya belum semasif sekarang. Belum Pak, ya? semasif. Tetap masif tetapi diserahkan kepada kontraktor masing-masing atau K3S masing-masing. Nah, karena di dalam tugas lingkungan ini, kami itu ada banyak prasyarat sebenarnya. Prasyarat di dalam kerjasama. Jadi ketika kita akan membuat satu komitmen dengan pihak lain, maka akan ada beberapa pertanyaan dulu. Pertama, tadi Pak Oscar sudah sampaikan, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan selaku yang memiliki otorais kan gitu. Karena tugas kami dalam penghijauan itu ada 2. Ada penghijauan karena kewajiban. Kewajiban itu karena area operasi kami ada di dalam kawasan Jenjang Pakai. yang pakai, sehingga di situ kami memiliki kewajiban. Yang kedua, ada penghijauan karena program pelibatan pengembangan masyarakat. Yang saat ini kami lakukan adalah terkait program pelibatan pengembangan masyarakat. Kalau di luar dikenalnya CSR. TJSN itu kayak CSR. Nah, kalau di kami disebutnya PPM. Apa itu PPM? Program pelibatan pengembangan masyarakat. Nah, artinya bahwa ketika ini kami akan jalankan, di samping kami berkoordinasi dengan fungsi terkait dalam hal ini Pak Oscar, kami juga harus memastikan kalau lahan yang akan kami gunakan penghijauan itu harus clean and clear. Jadi artinya lahan itu harus jelas. Jadi enggak iya aja gitu ya. Nggak boleh. Kalau kata Pak Oscar tadi soal seremoni, kami bukan hanya seremoni. Betul. Tapi kami harus pastikan bahwa lahan ini bukan lahan sengketa. Lahan ini adalah lahan yang bukan nanti akan digunakan untuk lagi. industri atau yang lainnya. Berarti isu lingkungan itu bukan hanya sekedar isu ataupun juga tempat di mana akan dilaksanakannya pencarian gas alam, tapi Bukan. memang itu menjadi satu kewajiban Kewajiban. untuk memperhatikan lingkungan ya Pak ya. Betul. Nah, jadi disinilah kami
atas komunikasi kita dengan Dinas Kehutanan, diberikanlah informasi ada suatu desa katanya, Desa Sungsangpa. Nah, wilayahnya Banyuasin, kebetulan areanya masih di Sumatera Selatan. Artinya kegiatan kami tidak menyalahi ketentuan karena operasi kami di Sumatera Selatan, penghijauannya masih di Sumatera Selatan. Nah, saat itu diperkenalkan sama Pak Oscar, timnya bersama teman-teman Pak Kades dan dari tim lapangan ini Pak Abdullah. Karena tadi kami bukan mau seremoni, kami akan menjalankan tugas terkait lingkungan dalam bidang mangrove, maka harus ada yang akan mengerjakan dan bertanggung jawab. Dan sebagai syarat juga itu sebenarnya. Iya. Karena kami ini tugasnya cari minyak sama gas, bukan nanam mangrove. Itu poinnya kan. Artinya keterbatasan SDM kami di hulu migas, inilah tujuannya bagaimana pelibatan masyarakat. Alhamdulillah Pak Kades bersama masyarakatnya, ada Pak Abdullah yang punya pengalaman di penanaman pohonnya dan persiapan pembibitan dan lain-lain, sehingga kami bersama K3S Medco bersama-sama duduk bareng bagaimana kita menjalankan program penghijauan khususnya mangrove yang ada di Desa Sungsang 4, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Dan Sumatera seperti Selatan. inilah hasilnya. Dan ini Ya. pun saya yakin ini belum setengah jalan ya Pak ya. Belum. Belum ya Bu ya. Tapi ini udah berjalan 1 tahun, Mbak ya. Sudah Lebih, satu Pak. dari Udah 2024 tahun tahun kedua. kedua. Udah tahun kedua, Udah udah tahun tahun kedua. ketiga mau Itu sudah tahun ada kedua. hasilnya. Bagaimana kalau bisa terlaksana secara progresnya secara penuh ya Pak Oscar ya? Iya. Ini gimana nih Pak Romi sama Pak Abdullah keterlibatan dari SKK Migas juga Medco? Pas tahu mau turun tangan SKK Migas Medco untuk mengurus lingkungan ini, apakah ada kendala-kendalanya, rasa ragu atau bagaimana ini Pak Romi? Kalau dari kami Bapak, jujur pas pertama kali kami dapat informasi itu dari Pak Oscar. Pak Oscar, Nah, ke beliau yang sampaikan ke kami bahwa ini ada yang mau bantu nih. Wah itu luar biasa Pak. Senangnya luar biasa masyarakat kita. Karena selama ini kita banyak kendala nih. Mau ke lokasi, akses segala macam kan. Dan alhamdulillah bisa dibantu sama teman-teman dari SKK Migas. Itu dampaknya luar biasa Pak. Pertama, ekonomi masyarakat itu meningkat. Dari sopir speedboat, UMKM, itu termasuk salah satu teman-teman kita di sini banyak ojek online. Oke. Di sini semua terlibat semua Pak. Jadi terutama nelayan-nelayan kecil. Jadi kita ini nanam mangrove nih. Bibitnya kita ambil di sekitar kita nih Pak. Kita nggak ngambil di daerah lain. Itu kita ngambilnya di daerah sekitar kita. Dan itu masyarakat kita paling senang kalau pada saat mau pembibitan. Mereka semangat sekali. Mereka semangat sekali. Karena itu udah ada nilainya Pak. Cari ikan sambil cari. Iya. Jadi dua dapat. Jadi pada saat malahan terkadang ketika ombak lagi gede, mereka lebih senang ngambil bibit, Benihnya. ngambil Propagul. benih. Kalau kami bilangnya kalau di sini itu pelecung. Pelecung istilahnya. Pelecung kalau bahasa kami di sini pelecung. Tapi kalau bahasa ininya itu propagul. Propagul. Kalau Bibit lah. Biji lah kalau bakal bibitnya. untuk bibit. Karena di sini Bapak masyarakat ketika mereka melaut itu udah pasti dikeluarkan minyak. Sama makanan, sembako lah boleh dibilangkan. Hasilnya belum tahu. Karena kata mencari di laut nih. Buang dulu jaring. Belum tahu nih hasilnya. Dapat Nggak bisa diajak kerja sama ya? nggak bisa diajak sama Bapak. Jaringnya harus nyasar ini gitu. Bener. Nah, tapi di mereka pada saat ngambil bibit itu mereka udah tahu hasilnya berapa yang mereka dapat. Oke. Ah. Sebenarnya kadang kalau mau dipikir bukan ketidakmampuan ya Pak Bukan. Romi, ya, tapi karena keterbatasan dan untungnya ada fasilitas Ada yang memfasilitasi masyarakat, Benar. juga ya tenaga-tenaga terkaitnya Tenaga. ya Bu Erika ya. Iya. Oke, nanti saya mau ngobrol sama Bu Erika sama Pak Abdullah, tapi kita jeda dulu yang satu ini.
kasih banyak Sobat RRI, masih dalam podcast RRI Palembang bersama orang-orang terpilih dari Sungsang, Desa Sungsang 4 namanya Pak ya. Ya. Dan juga ada Bapak Safei dari SKK Migas, Ibu Erika dari Medco ya. Ya, makasih. Nah, tadi saya tanya, tadi Pak Romi tadi bilang ada sedikit yang pasti kendala-kendala walaupun kita tidak boleh menutup mata terutama warga Sumatera Selatan kalau di Sumatera Selatan ada tempat bakau. Dan sekarang ini kayaknya lebih menonjol tentang wisatanya ini Pak. Benar. Nah, nanti saya mau tanya juga sama Pak Romi ini wisatanya apa aja nih di Sungsang 4 ini ya. Kita tanya dulu Pak Abdullah, kendala-kendalanya apa aja nih Pak Abdullah. Pertama-tama terima kasih atas waktunya nih Pak. Kalau untuk terkait kendalanya itu cukup ini ya, cukup membingungkan kalau bagi kami. Bingung Pak. gimana, Iya. Pak? Oleh karena yang jadi kendala itu masyarakat kami sendiri Pak. Untuk terkait pengawasan dan penjagaan kawasan hutan ini. Ya. Ya itu oleh karena lahan ini kan dibuka oleh warga kami sendiri. Dan itu menjadi dilema bagi kami juga. Dan sehingga kami merasakan kondisi-kondisi yang cukup membahayakan kehidupan kami di sekitar mangrove ini ya. Oke. Ya kalau dulu kami nggak tahu ini namanya mangrove. Kami tahunya ini hanya hutan, Hutan bakau ya Pak ya. Punya nenek hutan moyang. kayu, Nenek moyang. dan kami juga tidak memahami itu Fungsinya statusnya, seperti apa? status dan fungsinya seperti apa kami nggak paham. Tapi yang kami perhatikan cuman kondisi alam yang sudah berubah. Nggak kepikiran kalau hutan bakau ada pengaruhnya. Nggak tahu kami seperti itu. Dan timbullah niat kami pada awalnya untuk mulai mencegah untuk pembukaan lahan yang lebih luas lagi. Nah dari situlah mulai aktif untuk menjaga pengawasan hutan. Ya kami sendiri pun nggak tahu ini apakah ini punya kami atau bukan, kami nggak tahu. Dan juga mesti diapain pohon bakau ini ya Pak ya? Kami nggak tahu ya. Kami cuman kehidupan kami normal seperti semula, seperti itu yang sudah kami rasakan. Sebagai nelayan. Dan kami juga di sini sejak lahir sudah di sini Pak ya. Itu. Dan timbullah akhirnya kami beberapa orang mulai memperhatikan kawasan hutan ini Pak. Dan sehingga akhirnya Bapak Kepala Desa memberikan kewenangan lah untuk menjaga hutan dengan mengeluarkan SK Kepala Desa waktu itu Pak ya, seperti itu. Dan seiring berjalannya waktu sehingga datanglah perusahaan ya yang peduli dengan lingkungan, dan ini sangat kami sambut dengan baik Pak, sehingga kami bisa mengajak masyarakat lebih dari yang sudah kami lakukan selama ini, mulai dari beberapa orang sehingga menjadi kumpulan atau kelompok serta hingga sekarang menjadi lembaga. Iya. Nah, dengan adanya kontribusi dari SKK Migas dan Medco Group itu justru sangat memacu semangat kami untuk melestarikan kawasan hutan yang saat ini yang bernama mangrove. Yeah. Ya kami tidak ada tujuan lain selain untuk menjaga lingkungan. Melestarikan ya, seperti itu. Melestarikannya bukan sekedar melestarikan karena bersangkut paut dengan sumber daya alam yang harus dinikmati, dimiliki, sumber mata pencaharian juga ya Pak ya. Betul Pak. Nah, itu dampaknya sekarang gimana itu Pak? Kalau sekarang dampaknya sangat kami rasakan. Mulai dari hasil ikan yang dulunya susah kami dapatkan dalam waktu jangka 10 tahun terakhir, itu mulai ada bibit-bibitnya lagi seperti ikan-ikan yang di sini kami kenal dengan nama ikan tirusan Pak. Ikan tirusan itu harganya cukup mahal dan dia lebih di dalam kuala sungai bukan di laut. Jadi ikan tirusan itu dia berkembang biaknya di sekitar mangrove itu. Dan lebih besar dia agak ke tengah, bukan di laut tapi dalam sungai itulah. Dan itu menjadi tujuan salah satu nelayan Sungsang ini Pak. Seperti itu. Dan terlepas dari itu juga, selain aktivitas mereka sebagai nelayan, mereka juga sambil mengumpulkan benih-benih atau bibit-bibit mangrove. Ya, seperti itu. Itu biasanya kami lakukan itu di akhir-akhir tahun Pak. Rutin itu sekarang ya Pak? Mulai dari November itu sampai Desember
masyarakat selain dari aktivitasnya sebagai nelayan, mereka juga mengumpulkan bibit-bibit mangrove itu untuk disemai di penyemayan seperti itu. Nah kalau Bu Erika sendiri dari Medco ini udah tahu program ini atau gimana Bu awal-awalnya Bu? Kami kalau Medco itu sebenarnya dari 2024 di challenge oleh SKKA karena SKK punya program terima penghijauan. tantangan gitu Iya, ya. Karena SKK punya target penghijauan dan itu dibagi sesuai dengan arahan dari SKK juga gitu ya. Dalam per tahun harus berapa banyak tanaman yang ditanam. Lalu secara internal kami melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah pernah kami lakukan. Nah, Medco sendiri kan di wilayah Sumatera Selatan ini ada yang memang beroperasi di kawasan di mana tadi disampaikan Pak Safei bahwa kalau di dalam kawasan hutan itu ada kewajiban ya. Iya. Nah, ada namanya rehabilitasi das yang itu tidak bisa dihitung sebagai program penghijauan. Nah, akhirnya kami otomatis harus mencari lembaga yang bisa diajak bekerja sama dan bisa dalam tanda kutip menyediakan lahan dengan status clean and clear yang disampaikan oleh Pak Safei. Berat Mas, karena status clean and clear itu susah Jadi sekali. kasih bocoran dikit sih, mungkin banyak juga yang belum paham clean and clear itu gimana, bukan safe and sound gitu. Nah, clean and clear itu gini, statusnya jelas. Ini kewenangannya ada di siapa. Nah, pada saat awal kita tidak mungkin ke lembaga yang tidak jelas gitu ya. Nah, jadi pada saat itu kita coba koordinasi dulu ke Dinas Kehutanan, memastikan dulu area mana yang sekarang tidak dalam kawasan. Jadi nggak asal-asal tanam. Enggak dong Pak, nggak boleh kita asal tanam, nanti dimarahin negara, kewenangannya di negara, uangnya negara, nanti kita Bentang-bentang disuruh hijauin semua gitu. nggak bisa Pak. Kalau Medco harus ada aturan ya. Kalau Medco harus membebaskan lahan masyarakat juga berat, karena biaya pembebasan lahan dan mekanisme pengadaan tanah di industri hulu migas itu cukup tight gitu, cukup ketat gitu ya. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan lahan gitu. Akhirnya setelah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan, lalu dari Dinas Kehutanan mengarahkan ada lembaga desa yang sudah terlegalisasi gitu ya, dengan adanya SK tadi yang disampaikan Pak Oscar, ada LDPHD. Jadi kami kenalan dulu nih sama Pak Romi sama Pak Abdullah. Kenalan dulu Pak, biar kenal. Nggak ujuk-ujuk nanti. Nggak ujuk nanti. Terus masa menanam gitu ya. Nah, pesan pertama dari Pak Kades yang selalu saya ingat sampai saat ini Apa adalah tuh, Bu Erika? beliau ingin memang tidak hanya menanam. Soalnya percuma Bu kalau cuma nanam. Kalau nggak dipelihara sayang. Ternyata ya. Iya. Udah melangkah lebih jauh maju ya Pak Romi ya. Iya, investasinya Ibu sayang karena mungkin udah Pak Romi sendiri mungkin sudah mengalami beberapa perusahaan lain sebelumnya yang hanya menanam. Nah, akhirnya beliau menyampaikan kalau menanam sebenarnya berat buat kami Ibu, karena nanti kami harus merawat dan Ibu tinggal. Kalau Ibu tinggal, sayang investasi yang Ibu lakukan di awal, karena kan pembibitan yang dikelola oleh LDPHD itu kan juga memberikan nilai kepada masyarakat, tadi yang didengar sendiri oleh Mas Kan bahwa dari ini faktor punya nilai, ekonomi kan. Gitu. Nah, dari situ kami juga harus mengevaluasi kembali ya, bahwa kami kan juga harus ngobrol sama SKK ini arahan dari kehutanan dan arahan dari desa gitu, bahwa jangan nanam doang nih Pak, kita gimana. Saya mungkin hanya sama Pak Safei sedikit. Pak, hasil evaluasinya gimana Pak? Baik, jadi tadi di awal saya sampaikan, tadinya kan kita ada yang mau nanam, kita kasih. Ada yang minta pohon buah, kita kasih. Terus ada yang minta pohon kayu. Iya aja tadi ya Pak. Iya. Nah, begitu kita monitoring, Susah jadi tidak kita temukan itu, atau mungkin sudah dicabut warga lain. Jadi waktu itu ada beberapa kegiatan kami juga nanam pinggir sungai. Niat kita atas permintaan warga carikan bibit. Nah, kita tanya ini lahan punya siapa? Milik negara Pak, milik Tuhan. Tapi begitu kita datang, rupanya orang yang memang turun-temurun tinggal di situ menyatakan, Medco juga concern itu jadi masalah ya? Iya dong. Iya. Jadi satu, artinya ini niat baik kita harus juga dibarengi dengan aturan-aturan yang tepat, biar tidak disalahgunakan, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan. Nah, kebetulan
ini kan isu mangrove ini juga bukan isu lokal sebenarnya, secara nasional ya. Karena kami tidak hanya di Sumsel, K3S kami yang di Jambi juga akhirnya melaksanakan kegiatan hal yang sama. Nah artinya kan kami kalau melaporkan ke pemerintah bahwa apa yang sudah Hulu Migas lakukan, SKK Migas bersama K3S, ya sekarang bisa ngomong, Pak, kami bekerja sama dengan Dinas Kehutanan, dibantu desa dan teman-teman masyarakat yang peduli hutan desa, melakukan kegiatan. Nah, karena apa yang sudah kami lakukan oleh Medco yang tadi penasaran dan mencoba, akhirnya juga diikuti oleh kontraktor yang lain, perusahaan minyak yang lain. Dan itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan Oh, ya. iya. Pastinya Pak. Gitu. Kalau Ibu Erika ini sebenarnya kalau saya no stres dia, Bu. Jadi saya harus yes. Nah, makanya dia harus yakinkan saya. Tapi kata Pak Oscar, ada Pak, lahannya aman. Kata Tapi Pak untungnya Kades, Bu Erika bilangnya gini ya Pak ya, Ya. nggak apa-apa Pak, saya sukanya stres gitu. Makanya bisa mungkin sampai sejauh ini progresnya bagus ya. Tuh. Perlu dicermatin juga bahwa mangrove ini tidak mudah memerawatnya Pak. Oh justru sulit Karena ya Bu tingkat, Erika. tingkat hidupnya dia itu nggak setinggi pohon lain gitu. Dan ekosistemnya mempengaruhi jenisnya. Saya belajar dari Pak Abdullah loh. Saya lebih keren ini Bapak ini. Cuma pada saat itu Pak Abdullah pengetahuannya tidak ada yang mewadahi ya Pak ya. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah gitu ya. Iya, alhamdulillah. Semuanya bisa teraplikasi. Nah, sedikit ngomong-ngomong Pak Oscar, kita kalau di Sumatera Selatan sendiri kayaknya bakau ini masih cukup asing ya di telinga orang Sumatera Selatan kalau kita juga memiliki kekayaan hutan bakau ini. Hutan mangrove ya. Nah, itu gimana untuk menginformasikan kepada masyarakat terutama warga-warga Sumatera Selatan ya Pak? Betul. Jadi memang betul disampaikan beliau tadi bahwa kalau isu mangrove ini kan 5 tahun terakhir ini menjadi Bukan seksi. lokal aja ya. Kenapa menjadi seksi? Karena baru terekspos muncul kajian bahwa penyerapan karbon tanaman mangrove itu 2 kali lipat dari bahkan lebih 3 kali lipat dari tanaman hutan biasa. Artinya kalau dikaitkan dengan kepentingan dunia untuk mengurangi emisi karbon, artinya ini yang sangat potensial. Artinya ini barang cantik nih, barang emas yang harus kita tekankan. Ditambah juga ketika ada nanti skema carbon trade, perdagangan karbon yang itu juga nilainya lebih besar dibandingkan dengan kawasan hutan yang bukan mangrove. Nah, inilah salah satu menjadi isu yang terbesar yang ini efeknya juga membawa magnet tersendiri. Bila saya sempat kasarnya ya, kami ngecap lah dulu sama teman-teman SKK Migas ini. Yakinkanlah bahwa ini akan memberikan dampak yang sangat positif. Apa Pak? Biar kami bisa lapor SKK Migas. Salah satunya tadi, kalian kerjanya akan menjadi kerja nyata, tidak hanya menanam. Karena di sini saya mengevaluasi di Sungsang ini berapa kali seremonial, apalagi yang lokasinya di sebelah Tanjung Siapi-Api, itu 15.000 ditanam, nggak salah-salah yang datang pejabat-pejabat semua. Tahun depan nanam lagi di lokasi yang sama. Berarti kan kalau di lokasi yang sama, berarti yang ditanam tahun kemarin nggak berhasil kan? Karena lokasinya sama. Nah, mengacukan situ, lah kita udah wanti-wanti, saya main Kak Des, kita nanam nggak main-main lah. Kalau mau dipelihara, apalagi mangrove ini perlu sentuhan. Tadi sulit ya Bu Erika Iya. ya. Dia ada hamanya yang harus diatasi, dia harus ada siklus air yang harus dilihat, kapan kita ininya, ada pola lumpur atau pola arusnya yang harus kita perhatikan. Nah, ada kita bekerjasama juga dengan beberapa NGO yang lainnya juga memberikan edukasi ke masyarakat. Bahkan kita memfasilitasi ada pembibitan. Pertanyaannya sudah kita kasih ilmu, sudah kita kasih bahan, aplikasinya gimana? Muncullah teman-teman dari SKK Migas. Nah ini kasarnya kalau bahasa Palembang itu mangga masak penyuluh datang. Nah, itu ya. Benar. Akhirnya kolaborasi inilah yang membangun sehingga terwujudlah real nyata penanaman mangrove itu. Itu ya. Kalau pantun lamanya pucuk dicinta ulang. Nah, pucuk dicinta ulang tiba. Nah, sehingga bergerak misi tadi, peningkatan ekonominya jalan,
pelestariannya atau penghijauannya memang nyata, Dan masyarakat tingkat kesadarannya mulai meninggi ya Pak ya. prestasi didapat juga sama teman-teman SK Migas. Mereka berani sekarang berkoar-koar saya kayak ya. Ini loh hasil kami. Berani jualan karena ini report mereka yang baik. Dan kami pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga tersenyum lebar. Iya. Kenapa? Tidak perlu menggorok APBD kami untuk menanam itu. Sudah ada teman-teman dengan seikhlasnya menggunakan dana program PPPM tadi sudah bisa membangun Sumsel. Ini baru keruan kalau kata Palembang tuh, baru kau terlibatlah ke Sumsel ini. Ini sebenarnya kalau dikerjakan secara porsi masing-masing, semuanya bisa kembali normal secara otomatis ya Bu Erika ya sebenarnya ya, asal memang sesuai dengan ya porsi tadi ya. Ya. Nggak aneh-aneh gitu ya. Iya, jadi kalau saya sih melihatnya begini, ini adalah kolaborasi cantik sih menurut saya. Kolaborasi yang cantik dari mana sektor swasta dalam perusahaan kontraktor kerjasama di bawah pengawasan SKK Migas menyambut peluang yang ada, lalu Dinas Kehutanan welcome dengan menyampaikan bahwa memang status lahan ini tadi clean and clear, dikelola dan kewenangannya ada di Dinas Kehutanan. Lalu ada lembaga yang membantu kita mengerjakan, menanam, merawat. Jadi itu kolaborasinya cantik banget gitu. Kalau nggak cantik nggak kayak gini ya Mas Edi. Ada Pak Kades yang Itu betul. Kalian tugaskan lemah. Yang lebih cantik lagi kita ada transparansi ya. Transparansinya begini. Udah pokoknya ada 5 sekawan di sini. Iya. Dulu sempat ya Mbak ya, Pak pendanaannya gimana? Saya bilang kalau pendanaan kami tidak mau terima. Artinya Dinas Kehutanan tidak mau menerima dana itu. Jadi silakan langsung saja ke masyarakat. Pesan saya libat ke masyarakat. Akhirnya mereka langsung ke masyarakat. Jadi kalau ada tantangan Pak Safei sama Pak Oscar dan juga yang lainnya, tantangan untuk menjadi program percontohan, kenapa enggak? Harusnya udah jadi Enggak percontohan. gitu ya? Iya, sebenarnya sih kalau kita bukan target percontohan, kita cuman Penting kalau action saya lah sih ya. sebenarnya target Iya. SKK biar Yang penting full berbuat aja. ya. Tapi kalau ada ya kenapa enggak gitu? Iya. Kami mau jualan aja cuma. Jadi kalau berbicara percontohan, sebenarnya memang sudah harus jadi percontohan. Karena waktu tahun kemarin saya rakor di kementerian menggaungkan kita akan nanam tapi tidak akan menggunakan dana APBN dan APBD. Oke, boleh saya bilang kalau ini berarti hasil dari ini semua adalah satu kata, integritas. Yes. Ya. Kalau integritasnya memang bagus, luar biasa. Belum lagi kalau saya dengar kalau Desa Sungsang 5 ini menjadi salah satu 4. Mohon maaf Pak. Ini menjadi salah satu yang bisa kita gemborkan juga wisatanya ya Pak. Betul. Itu ya Pak Romi ya. Itu Tapi- PR. Hah? PR-nya itu tinggal. Nah ini mau tanya nih saya nanti Pak Romi. Tapi kita jalan dulu terkait saat ini, tetap bersama kami dalam podcast RRI. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih banyak Sobat RRI, masih dalam podcast RRI Palembang bersama Pak Abdullah, Pak Romi, Pak Safei, Bu Erika dan juga Pak Oscar. Tadi kalau saya bilangnya 5 sekawan, ini kompaknya luar biasa menciptakan satu integritas yang menghasilkan bisa dikatakan lah sebuah karya. Tapi kita harapkan ini menjadi mahakarya dari tangan-tangan dingin. Dan ini pun seperti yang tadi sedikit disampaikan Pak Safei, ya sekedar titipan ya Pak ya. Yang pengendalinya tuh ada Pak Romi. Balik ke Pak Romi, tadi dibilang Pak Oscar juga disegel sedikit. Ini menjadi satu PR juga, apalagi sudah mulai ada nama sebagai Desa Wisata Sungsang 4 ya Pak Romi. Iya. Ini tugas berat atau tugas mudah Pak? Sebenarnya jujur, ini tugas berat Pak. Aha. Berat banget. Beratnya di mana tuh? Karena di sini masyarakat kita nggak paham nih sebenarnya. Sebenarnya Sungsang ini apa sih wisatanya sebenarnya? Betul.
Karena kemarin kita lihat kan Sungsang hanya terkenal karena penghasil ikan, karena desa nelayan, Mbak ya. Dan juga penghasil makanan-makanan khas yang sama kayak Palembang. Hampir mirip kan, hampir sama. Jadi di awal konsep kita di ngangkat nama Sungsang pada waktu itu kita tuh terinspirasi satu Pak. Apa itu? Orang tuh di Banyuasin pada waktu itu sama Sungsang 4 itu nggak kenal. Banyak nggak tahu nih Sungsang tuh di mana sih? Sungsang tuh apa sih? Apalagi bakal ya, Pak ya. Tambah jauh tuh pada waktu itu kan. Akhirnya kita seiring jalan waktu ketemu sama teman-teman diskusi. Kenapa nggak diangkat jadi desa wisata aja? Ini wisata yang seperti apa, Pak? Wisata edukatif atau apa? Di awal, jadi di awal kita ngembangin desa wisata, Bapak. Jadi 2018 kita udah pengembangan desa wisata. Jadi lebih ke desa wisata, bukan destinasi wisata. Oh, desa wisata. Jadi lebih ke desa wisatanya. Jadi desa wisata ini wisatanya ialah apa yang ada di desa. Ya orang yang nelayan, itu salah satu wisata yang menurut kami. Budaya ya. Budayanya dan terutama kuliner sama budaya yang kita jual di sini. Wisata budaya. Jadi ada perbedaan besar antara pariwisata dan juga wisata budaya ya, Pak. Benar, Ya. itu. Nah, sama destinasi. Aha. Karena destinasi ada tempat yang khusus memang ini. Tapi seiring berjalan waktu, alhamdulillah 2023, alhamdulillah Sungsang 4 masuk 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia. Pak Sandiaga Uno pada waktu Bapak Menteri hadir ke sini. Dalam kategori apa itu, Pak? Anugerah Desa Wisata Indonesia. Adui. Adui. Aduh ya dia. Tahun 2023. Kita masuk 75 besar alhamdulillah. Di desa wisata. Nah, seiring berjalan waktu juga kita pengembangan nih, ketemu sama Pak Oscar, ternyata kita ngelihat ada potensi lain, ialah mangrove. Mangrove. Maka sampai dengan saat ini kita bersama-sama dengan teman-teman dari LDPHD, dengan dinas dan didampingi sama Pak Oscar dan tim, kita mengembangkan ekowisata mangrove. Ekowisata. Jadi kita mulai ada edukasinya di penyemayan kita pembelajaran nih tentang jenis-jenis mangrove, fungsi mangrove. Untuk edukasi pasti ada pembelajaran juga, Pak. Ada, itu yang diberdayakan masyarakat juga. Untuk saat ini kita memberdayakan masyarakat kita, jadi kita ada lokasi itu di penyemayan, kita ada dibantu sama Pak Oscar dan tim juga. Jadi di situ anak-anak SD sering ke ini. Udah dilatih ya. Udah dilatih. Untuk jadi penerus ya, Pak ya. Benar. Ini salah satu kegiatan kita edukasinya kan seperti itu. Nah, untuk terkait dengan wisata, kita sudah buat master plan untuk pengembangan ekowisata mangrove di dalam kawasan mangrove. Boleh dikasih bocoran dikit master plan-nya tuh apa, Pak? Mungkin Jangan master dulu plan ya. dari Pak Oscar nanti biar lebih ini nyampeinnya kan, karena memang ini kita bersama-sama untuk buat di bawah, kita menyampaikan ke masyarakat. Pada saat ketemu sama Pak Oscar, saya dibilang Kades paling aneh, Pak. Kades aneh, Pak Kades nih katanya. Aku baru ketemu sama kepala desa yang datang ke KPH pada waktu itu, beliau menjabat KKPH, mau jaga hutan. Beliau nyampein ke saya, Pak, kok ada nih kepala desa mau jaga hutan, biasanya malah minta izin buka hutan. Iya, Pak. Jadi beliau nyampein itu karena di sini kita mau nyampein ke masyarakat bahwa tanpa buka hutan kita bisa mendapatkan hasil dari menjaga kawasan hutan. Salah satunya ialah pengembangan di wisata. Oke. Tapi saya yakin waktu ide Bapak untuk menjaga hutan tuh banyak yang ragu juga kali ya. Orang pertama yang ragu sama saya, Bapak, itu rekan kami kepala desa. Jadi pada waktu itu, Bapak, kami disampaikan ke rekan kami, Dek, tuh ini senior saya lah. Dek, ngapain
kau main pelecung katanya kan, main propagul tuh, main bibit mangrove katanya kan. Ngapain katanya? Bodoh nian. Beneran Pak, itu hal yang pertama saya dengar justru yang muncul itu dari rekan kepala desa. Itu yang meragukan kita tuh bahwa ngapain sih kita jaga nanam macam ngapain, itu udah tumbuh sendiri ya. Dan memang agak lazim ya Pak ya? Iya, soalnya kan selama ini orang pada buka semua nih. Dan kita malah mau ngejaga, mau biar nggak nanam. dibuka. Itu yang ini, tantangannya besar banget Pak. Kadis bodoh, ngapain dah? Halu nih, ini kebanyakan halu nih kadesannya. Kok kebanyakan tidur apa mimpi katanya, masa bisa dapatkan hasil gini. Ya udahlah, karena sering diracunin sama Pak Oscar Pak. Sama ianya berarti. Halu galau, Sama-sama halus. Jadi kalau kita berbicara tadi benar, kita sempat dijudge halu. Nah, jadi saya pun masuk ke sini jujur Pak, saat saya masih menjabat menjadi kepala wilayah ya. Sekarang kan udah alhamdulillah dikasih Pak Menderu promosi lagi ke Kabid. Waktu itu kami masuk sini angker Pak, jujur. Tim saya itu kalau masuk sini pasti kalau nggak dicegat dihadang Oleh? masyarakat. Karena dianggap mau nangkap. Memang saya mau nangkap. Siapa yang buka hutan saya tangkap. Nah, cuman yang agak ramah Pak Kades sini. Pak, aku galak katanya, jago. Yakin ya, Bro? Iyalah, kalau tidak galak, kau yang kutangkap. Nah, saat itu kan, akhirnya terwujudlah di ujung ini, yang tempat kita itu ada luasan sekitar 500 hektar. Itu masih original mangrove. Kalau kita bilang hutan mangrove perawan. Perawat ya. Itu butuh belum terjamah sama sekali. Itu ratusan tahun. Ada sungai, kalau kita sisiri, itu seperti kita kayak film kartun. Kalau pernah film yang kartun yang Rapunzel itu ya? Iya, Rapunzel. Ada kan dia nari-nari di sungai, fantasi banget. Kita seperti di dalam itu. Ada di dalam itu. Kalau saya lihat, waduh, saya pernah ngajak anak saya nonton ini nyatanya. Nah, akhirnya kita bangun suatu konsep ekowisata namanya. Jadi sudah ada pendampingan, salah satunya juga dari Pertamina. Nah, nanti kita tunggu support juga dari SKK Migas. Biar penekanannya, biar terwujud ekowisata ini. Nah, syarat adanya ekowisata kan harus ada infrastruktur, ada tempat. Nah, kita sudah buat set plan, di situ ada pelabuhan, ada shelter, ada tempat UMKM-nya, ada tempat penginapannya, ada kafenya, ada tower pengamatannya untuk ngamatin burung. Kita kan terkenal di sini ada burung migran yang dari Australia, itu juga akan menjadi center di sana. Jadi akan terwujud pusat ekonomi masyarakat yang besar nanti. Akses bisa dijangkau, tapi Akses masih bisa jadi dijangkau. kendala tapi ya Pak ya. Bisa, karena hitungannya kalau kita dari Palembang ke sini itu cuma satu kali, kira-kira apa itu? Kepenjat ya, karena jaraknya cuma 1,5 jam. Beda kalau kita mau ke Pleset Palembang. nyampe deh Pak. Pleset nyampe. Artinya masih masuk, dan kalau naik speedboat nanti akan pakai perahu nelayan yang besar di modif, akan wisata air dulu. Bisa Baru juga bisa ke sana. Nah, itu akan terwujud, itu sudah jadi set plan-nya, tinggal PR-nya tinggal itu Pak. PR-nya bagaimana kita berkonsentrasi ke sana. Oke. Yang saya balik katakan tadi, mereka ini sudah menanam. Sekarang mereka sudah menikmati baru hasil upah. Hasil jual bibit, upah kerja. Tapi ekonomi yang konsistensi, yang berkelanjutan belum. Artinya ketika lahan tadi sudah penuh, apa mereka mau nanam di mana kalau nggak ada lagi lahan? Betul, jadi jangan sampai ini selesai, kita mau ngapain lagi gitu. Iya. Pak ya. Nah, PR-nya tadi kita harus mewujudkan bagaimana Sungsampan ini menjadi destinasi wisata mangrove di Sumatera Selatan. Shelternya sudah ada, tinggal gongnya aja. Ini lagi proses. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, melalui Pak Gubernur sudah mendukung penuh ini. Tapi memang ada aturan, kita harus tahap-tahapan. Sudah ada tahap-tahapan, sudah ada rencana bantuan-bantuan yang akan direalisasikan. Tapi memang salah satunya ini, dengan podcast ini mungkin bisa membantu menginformasikan ya. Nanti bisa dikirim Pak Sony, itu ada video set plan kita. Nah, mungkin dari SKK Migas juga nanti merubah lagi Mbak. Setelah menanam mungkin ada pengelolaan lagi pemberdayaan masyarakat yang lain. Berarti Mungkin. masih ingin dibenahi cukup banyak juga ya Pak Oh, sekarang. ini makanya PR-nya belum selesai. Ini Jadi belum bisa senang dulu sekarang ya. sudah bisa senang, tapi Senyum aja. belum bisa senang banget. Tapi kalau itu sudah ada, sudah launching, sudah benar-benar menjadi destinasi wisata,
Saya rasa kemakmuran untuk masyarakat Sungsang akan luar biasa juga. Itu sudah jadi modal yang cukup besar untuk Sungsang menjadi lebih maju lagi ya Pak Betul. Oscar ya. Itu PR ke depan. Nah, kalau kami masih muda pulau. kalau kami pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebenarnya sudah memberikan apresiasi. Nah, ini catatan juga ya. Pak Gubernur tahun kemarin ya Mbak ya, sudah mengeluarkan surat penghargaan ke orang-orang yang bergerak menanam dengan usaha sendiri, maksudnya dengan dana mereka sendiri secara sukarela, dikasih penghargaan oleh Pak Gubernur. Masalah waktu itu Pak sendiri kan menerima dari Pak Gubernur. Itu salah satu bentuk apresiasi pemerintah provinsi. Jadi Pak Gubernur langsung menyerahkan. Terima kasih hasilnya sudah mau berbagi. Nah, mudah-mudahan sukseslah ke depan. Bu Erika sama Pak Syafei tidak menemukan keanehan di Pak Romi sama Pak Oscar ya. Justru salut gitu kan. Ya, kalau kita sih nggak nemu keanehan sih Pak sebenarnya. Jadi ya bagaimana menemukan orang yang bisa paham perannya itu tidak gampang. Jadi Medco bersyukur banget gitu ya bertemu dengan orang-orang hebat yang mau capek, yang mau berdedikasi terhadap apa yang dikerjakan, menjalankan perannya masing-masing. Jadi enak gitu. Betul, kolaborasi lintas bidang itu sulit ya. Banget sangat Bapak. Sulit. Jadi kolaborasi itu tantangan yang luar biasa. Ya, kolaborasi itu rumit. Bisa satu kata itu sulit. Susah. Termasuk juga Pak Syafei ya. Ya, saya sebagai bagian dari pemerintah dan juga pengawas daripada kegiatan operasi hulu migas, bahwa kita punya tanggung jawab besar, bukan hanya mencari minyak dan gas bumi, tetapi juga bagaimana melakukan pelibatan kepada masyarakat dan adanya output ke depannya yang juga berkelanjutan. Inilah sesuatu yang kolaborasi yang cukup luar biasa. Masyarakatnya ada, desanya, kepala desanya juga terlibat. Dari fungsi kedinasan kami dari kehutanan juga terus mengawasi kami. Dari K3S juga siap bekerja. Jadi ini adalah betul 5 kerangka yang memiliki kolaborasi yang sama dengan tujuan yang luar biasa ke depan. Luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kolaborasi. Yang paling keren itu ada satu. Sebenarnya yang paling keren itu saya boleh apresiasi SK Migas dan rombongan lah. Kenapa paling keren? Karena tanpa mereka itu, karena kan duit nggak ada. Karena ada mereka semua bisa jalan. Nah, jadi, komitmen ini yang luar biasa. Ini terjawab sudah. Komitmen itu yang luar biasa. Ada yang biasa. bertanya ini masalah hutan, apa hubungannya SKK Migas, terus Medco. Nah itu jawabannya. Komitmennya luar biasa. Itu yang luar biasa. Itu yang perlu kita kasih apresiasi. Baik Pak Oscar, Ibu Erika, Pak Syafei, Pak Romi, Pak Abdullah, kita sudah di penghujung kebersamaan. Ini luar biasa, saya ketemu dengan orang-orang hebat. Ini di luar ekspektasi saya. Ternyata menjadi satu sinergi yang akhirnya melahirkan sesuatu yang menjadi modal tadi ya Pak Oscar, yang menjadi modal yang sangat luar biasa untuk hari ini. Tapi kita tidak berbicara untuk hari ini saja. Karena ini masih ada besok lagi. Yang pasti yang namanya manusia nggak abadi ya. Mesti ada. Kita juga nggak tahu kedepannya Pak Oscar ya. Nah, kalau kita ngeliat kondisi kayak gini, mungkin sebagai penutup apa yang disampaikan di Pak Oscar? Kalau menurut saya bentuk kolaborasi ini harus tetap berlanjut. Karena tidak mampu kita berjalan sendiri. Itu kesia-siaan lah kalau berjalan sendiri. Jadi kebersamaan inilah dengan kita keterbukaan, ketransparansian, bekerja sama-sama, insya Allah semua tujuan itu akan kita bisa raih keberhasilan yang baik juga. Tetap konsistensi dan integritas yang dibutuhkan ya Pak ya. Ibu Erika yang disampaikan sebagai penutup? Semoga apa yang kami lakukan saat ini bisa menjadi legacy buat anak-anak kita di masa mendatang. Kita harapkan ada Erika yang lain. Amin. Pak Oscar yang lain, Pak Syafei yang lain, Pak Romi dan juga Pak Abdullah untuk yang seterusnya gitu. Betul. Pak Syafei, ada yang disampaikan Pak Syafei? Gaskan. Komitmen yang sudah baik, lanjut. Gas. Itu mantap. Itu aja, saya kira itu yang terbaik yang bisa kita sampaikan. Singkat, padat, jelas. Gaskan. Gitu. Pak Abdullah, apa yang disampaikan Pak Abdullah? Harapan kami ya Pak, restorasi hutan ini tetap berlanjut Pak. Ya karena masih banyak lahan-lahan yang perlu direstorasi untuk memulihkan lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan ini Pak. Oke, supaya tetap terjaga bukan hanya hari ini tapi juga untuk seterusnya dan selamanya kalau bisa ya Pak ya. Iya, sampai dengan anak cucu kami pun
Amin. bisa menikmati itu. Oke. Ini hasil kerja kakek, opa, buyut sampai sekarang kan luar biasa tuh. Pak Romi ini apa yang disampaikan Pak Romi? Mungkin dikit Pak. Dari kami mungkin mari kita menjaga hutan. Menjaga hutan, menjaga masa depan. Harapannya loh lah apa? Harapannya ke depan dengan adanya kolaborasi ini tetap berlanjut yang pastinya Bapak. Karena ini bukan hanya untuk masyarakat sekitar, tapi untuk dunia. Dunia betul. Bukan hanya untuk Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan, tapi dunia. Indonesia. Apalagi tadi ya ekspor karbon tadi ya udah ekspor, namanya udah internasional dia. Benar. Isunya bukan isu ini lagi Udah isu nasional. global ya Pak ya. Itu. Tapi kalau misalkan ada investor ya nggak masalah Bos. Iya. Tidak gitu ya. Siapa tahu kan? Harus ada. Iya. Makanya di hutan itu sebenarnya hutan lestari masyarakat sejahtera. Amin. Iya. Jadinya hutan lestari masyarakat sejahtera. Gitu. Jadi kalau misalkan pengen tahu yang tempat migrasi, iya daerah-daerah sini. Nggak terlalu jauh dari sini ya Pak Oscar ya. Siapa tahu nanti akan lebih mudah diakses. Tapi kalau mudah diakses nanti, Kuat penjagaannya, walaupun ada Abdullah, insya Allah. aja ada Pak Abdullah, ada Pak Romi itu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Syafei, Bu Erika, Pak Oscar, Pak Abdullah juga Pak Romi untuk waktunya di siang hari ini podcast RRI Palembang. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk bincang-bincang di kesempatan siang hari ini nih, bermanfaat sekali dan siapa tahu nanti kita dapat duanya untuk bincang-bincang ya. Karena sebenarnya kalau bicara tentang sumber daya alam kayaknya nggak bisa habis ya Pak. Benar. Baik, Sobat RRI, kita cukupkan dulu kebersamaan kita dalam podcast RRI edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi tentunya dengan edisi-edisi dan juga cerita-cerita lainnya tentang potensi daerah dan hal-hal lainnya yang tentunya menarik untuk kita bahas. Saya Haris Ansor, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.